Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismet Botutihe, perwakilan dari kelas kategori 2 k 2.4. Hari ini akan melakukan kegiatan peer teaching hari kedua 16 Desember tahun 2024. Demikian perkenalan yang saya sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk pada kegiatan peer teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan syukran lillah. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing dan guru pamong pada peer teaching hari kedua. Yang saya hormati teman-teman peserta kegiatan peer teaching hari kedua tanggal 16 Desember 2024. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izinnya lah sehingga kita masih diberikan kesempatan dalam pertemuan pada hari ini dalam rangka peer teaching hari kedua tanggal 16 Desember 2024. Salawat serta salam tak lupa juga kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga rahmatnya akan sampai kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu peserta peer teaching, Bapak dosen pembimbing dan guru pamong, pada kesempatan ini kita akan mulai untuk kegiatan peer teaching hari kedua PPG Daljab batch 2 tahun 2024. Untuk peserta yang pertama, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya yang terhormat Bapak dosen Dr. Said Subhan Pesani MPDI, yang kami hormati Bapak Guru Pamong Pak Sutarjo Paputungan MPDI, dan teman-teman yang insya Allah akan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, saya sebagai peserta PPG Daljab batch 2 dalam kegiatan peer akan melakukan pembelajaran yang nantinya akan saya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Baik, Pak Guru. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ulangi, kita semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini, Lagu anak ini. saya Yali. akan mengecek kehadiran dari adik-adik ya. Baik, yang akan saya panggil namanya silakan menjawab dengan, untuk laki-laki dijawab dengan hadirun, untuk perempuan hadiroh. Bisa ya? Oke, kita mulai dari Alion Nur, Hadirun. Yen Yunus, Hadiro. Diana Gobel, Hadiro. Prandika Muhammad,
Oke, lanjut ya. Idris Ninto. Belum ada ya. Pak. Marsita Pajama. Hadiro. Mirsad Damilu. Hadir. Indra Usuli. Hadiro. Nurcito Tobuhu. Hadiro. Pikal Bulalo Nawa. Hadir, Pak. Rahmawati Mobia. Hadiro. Siti Rabiatul Adawiyah. Hadiro. Siti Rabiah. Hadiro. Perawati Esyunda. Hadiro. Ajista Mahmud Halidi. Hadir, belum hadir. Ya, jadi alhamdulillah ada beberapa siswa yang belum hadir pada hari ini. Kita doakan. Ketua kelas ada kabar terkait tentang siswa yang tidak hadir, Ibu Diana. Ya, yang lain sementara Pak. Ya, baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa pada hari ini, diikuti oleh teman-teman. Ayo, dipersilakan. Baiklah teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islam Islami dina. Amin. Oke, alhamdulillah sudah berdoa, semoga dengan doa ini kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehnya bisa menerima pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin bertanya kepada adik-adik untuk pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang lebih mengenal nama-nama Allah melalui Asmaul Husna. Kira-kira sebelum saya masuk kepada inti pembelajaran, adik-adik tahu tidak apa itu Asmaul Husna? Ayo, ada yang Tahu, jawab? Pak Guru. Ya, silakan Aliun Nur. Nama-nama yang baik. Oke, nama-nama yang baik. Kira-kira nama-nama yang baik. Oke. Ada lagi yang lain? Sama Pak, nama-nama baik Allah. Nama-nama baik Allah. Kalau cuma nama-nama baik berarti banyak ya. Tapi kita harus lebih spesifik. Nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Jadi barangkali adik-adik sudah tahu apa itu Asmaul Husna. Tetapi di dalam pembelajaran kita pada hari ini, kita akan melakukan age breaking ya. Oke. Bisa ya? Oke. Kita akan mulai. Nanti silakan diikuti dengan saksama. Iya, ada bayi dia. Berarti Ibu aktif mikrofon. Iya. Oh. Satu lagi. Oh ini nih. Weh, orang kerja apa yang Mbak? Apa yang Mbak ini? Tidak ada suara ini, Pak Guru. Guru, kenapa tidak ada suara? Ada suaranya Pak Guru, cuma gambarnya bergerak-gerak.
Sukirin. Dan sukirin. Terbang ke Israel. Ngeri. Oke, adik-adikku semua, untuk ice breaking kita pada hari ini sudah selesai. Kita akan lanjut pada arti dan makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, dan Al-Muhyi, Al-Mu'mid, dan Al-Ba'is. Yang kedua, itu kita mengaplikasikan sifat-sifat Allah dalam kehidupan. Dan yang ketiga, hikmah mempelajari nama-nama Allah dalam Asmaul Husna seperti yang tertera di atas ini, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, dan seterusnya. Sudah jelas ya adik-adik? Jelas. Oke, dalam tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk ini, ada pertanyaan? Ini untuk pemahaman awal kita terkait tentang husna ya. Kalau belum ada yang ingin bertanya, jadi saya kira adik-adik sudah pernah mendapatkan materi Asmaul Husna di kelas sebelumnya? Karena Pak Guru. Sudah Pak Guru. Coba sebutkan Asmaul Husna yang kalian ketahui. Ayo. Saya Pak Guru, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ada Ar-Rahman, Al-Qudus, ada As-Salam, Ar-Rahim, Al-Qudus, Malik, Al-Qudus, Al-Salam, ada Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Semuanya itu sudah masuk dalam Asmaul Husna ya. Jadi pada hari ini kita akan masuk pada materi Asmaul Husna tentang Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Ba'id, Al-Mu'min, dan juga Al-Muhyi. Pada kesempatan ini, saya akan mengarahkan adik-adik dalam pembelajaran pada hari ini melalui tayangan pembelajaran yang akan kita ikuti bersama. Silakan disimak baik-baik dan dicatat ya, karena ini sebentar. Ini akan saya bagikan kelompok, kemudian di terakhir itu kalian akan ada evaluasi ya. Bisa ya adik-adikku? Silakan disimak ya pada Siapa ini. Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di channel Ismet Botutihe. Kita akan membahas materi tentunya yang sangat menarik. Kita akan mempelajari tentang beberapa nama-nama Allah yang agung seperti Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumid, dan Al-Ba'is. Dengan memahami makna dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mendekatkan diri dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Memahami arti dan makna nama-nama Allah seperti Al-Qawiyyu, di mana Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, maha kuasa, dan maha perkasa, tidak ada yang melemahkannya.
Al-Qayyum, Allah maha berdiri sendiri, maha mengatur dan maha memelihara seluruh ciptaannya. Al-Muhyi, Allah maha pemberi kehidupan, maha menghidupkan dan maha menjadikan hidup. Al-Mu'mit, Allah maha mematikan, maha menghidupkan dan mematikan dan maha menguasai kematian. Dan yang terakhir, Ada suara, Al-Ba'is, lanjut Pak Guru. Allah maha membangkitkan, maha menghidupkan kembali dan maha menghancurkan. Mengaplikasikan sifat-sifat Allah dalam kehidupan. Yang pertama, menyadari kebesaran Allah. Memahami sifat-sifat Allah akan menumbuhkan rasa takjub dan khusyuk kepadanya. Yang kedua, bersandar padanya. Kita dapat menyerahkan segala urusan kepada Allah yang maha kuat dan maha pemelihara. Dan yang terakhir, meneladani sifat-sifatnya. Berusaha mengembangkan sifat-sifat terpuji sesuai dengan nama-nama Allah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, hikmah mempelajari nama-nama Allah. Mengenal lebih dekat, yaitu mempelajari nama-nama Allah, membantu kita bisa memahami sifat-sifat dan keagungannya. Kemudian meningkatkan keimanan pengetahuan tentang nama-nama Allah, menumbuhkan rasa cinta, takut, dan takwa kepadanya. Panduan bertindak. Pemahaman ini terhadap nama-nama Allah menjadi pedoman dalam bersikap dan tingkah laku. Sebagai penutup pembelajaran kita pada hari ini, yaitu memperkuat iman. Mempelajari nama-nama Allah dapat memperkuat keimanan dan pendekatan diri kepadanya, sehingga bisa juga menjadi panduan hidup dan petunjuk dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, menggali lebih dalam nama-nama Allah akan menumbuhkan semangat dan keinginan untuk terus belajar. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum Tadi warahmatullahi tidak jelas. Kira-kira apa sih isi yang dari situ? Menjelaskan tentang asmaul tentang apa? Asmaul Husna, Pak Guru. Asmaul Husna, ada hikmah mempelajari Asmaul Husna. Ada Asmaul Husna, ada hikmah. Ya. Oke, terima kasih. Baik, itulah penyampaian materi melalui video pembelajaran adik-adikku yang soleh dan soleha. Insya Allah pada pertemuan ini kita akan menjelaskan lebih detail, dan pada kali ini kita akan bagikan kelompok untuk membahas materi. Di sini kan ada 5 asmaul husna. Ya, saya akan bagikan, silakan dicatat ya, supaya ini akan menjadi bahan dari adik-adikku semua. Bukan hanya satu orang yang menjelaskan nanti pada saat presentasi diskusi, karena ini saya akan ambil nilai sebagai tambahan kalian sebagai keahlian di dalam pembelajaran pada hari ini. Baik, untuk kelompok 1 materi, maaf, saya bagikan dulu nama-nama. Aliun Nur, Dien Yunus, Diana Gobel. Ya, itu kelompok 1. Kelompok 2, Prandika Muhammad, Nidra Usuli, Idris Nento, Marsita Pajama. Kelompok 3, Mirsad Damilu, Nursito Pikal. Kelompok 4, Rahmawati Mobia, Siti Rabiatu. Dan kelompok 5, Siti Rabia. Dan ini sudah diingat nama-nama kelompok? Sudah? Pak Guru, Nah, Pak. sudah Pak Guru. Oke. Untuk kelompok 1, materi yang akan kalian bahas yaitu kelompok 1 Al-Qawiyu. Al-Qawiyu. Silakan dicatat, silakan. Ayo.
Sudah? Sudah Pak Guru. Kelompok 2 akan membahas Al-Qayyum. Kelompok 3 akan membahas Al-Muhyi. Al-Muhyi. Yo. Jadi saya bisa lihat di sini siapa yang tidak aktif. Kemudian Al-Mumit. Al-Mumit kelompok 4. Al-Mumit. Sudah? Dan terakhir kelompok 5 Al-Ba'id. Al-Ba'id, silakan. Oke, adik-adikku semua, saya kasih waktu 5 menit untuk membahas karena ini hanya satu-satu materi ya. Silakan dibahas. Selebihnya kita akan kembangkan dalam diskusi. Ayo, saya berikan waktu dimulai dari sekarang. Mohon bertanya Pak Guru, Ya, silakan. untuk Asmaul Husna yang dibagikan di kelompok 1 itu kira-kira kita mau buat apa? Oke, bagus. Pertanyaan yang bagus ya. Ini tadi langkah-langkah tadi saya tidak sempat ini. Silakan diperhatikan untuk langkahnya. Ini oke, adik-adikku, saya akan bagikan OPD. Adik-adik, hanya 2. Makna dan contoh. Sudah ya? Setiap masing-masing Asmaul Husna. Ya, Guru saya Pak Guru dari kelompok 1. Oke, Masya Allah, Tabarakallah. Oke, Alhamdulillah kelompok 1 sudah bisa. Oke, simpulan. Meskipun Oke, waktunya belum. baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan atau akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang makna al-qawiyyu dan contoh dalam mengaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama, al-qawiyyu itu berarti Allah yang maha kuat. Nah, makna al-qawiyyu yang pertama adalah Allah sebagai pemilik kekuatan yang absolut. Artinya kekuatan Allah meliputi segala sesuatu di langit dan di bumi. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menghalangi kehendaknya. Kekuasaan dan kekuatannya tidak pernah berkurang meskipun dia terus-menerus memelihara seluruh alam semesta. Kemudian yang kedua, kekuatan untuk menolong dan melindungi. Sebagai Al-Qawiyyu, Allah Subhanahu wa taala mampu menolong hamba-hambanya yang beriman dan melindungi mereka dari segala bentuk ancaman. Sehingga ini memberikan ketenangan kepada orang-orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makna Al-Qawiyyu itu sebagai pengingat bagi manusia. Menjadi pengingat bahwa kekuatan manusia sangat terbatas. Apapun kekuatan fisik, jabatan, atau kekuatan seseorang, semuanya bersifat sementara dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tanda keagungan Allah, yaitu kekuatan Allah menunjukkan keagungan dan kesempurnaannya sebagai Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan memelihara seluruh makhluk tanpa merasa lelah atau lemah. Kemudian yang kedua, implementasi atau contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita bersandar kepada Allah. Artinya segala sesuatu harus bergantung kepada Allah, mengandalkan kekuatan Allah dalam menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Kemudian yang kedua, tidak sombong atau menyadari bahwa kekuatan dan kemampuan kita hanyalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh digunakan untuk menindas orang lain. Yang ketiga, meningkatkan iman dan takwa. Artinya memohon kekuatan kepada Allah dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Baiklah, itulah hasil presentasi kami dari kelompok 1.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri Waalaikumsalam penjelasan ya untuk kelompok 1. Masya Allah, detail sekali dalam penjelasan tentang materi. Silakan kelompok 2. Baik, kita Oke, lagi. saya akan memaparkan hasil diskusi kami tentang makna Al-Qayyum dan contoh dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, makna dari Al-Qayyum itu sendiri adalah Allah Maha berdiri sendiri, Maha mengatur, dan Maha memelihara seluruh ciptaannya. Al-Qayyum itu sendiri mencerminkan bahwa Allah memiliki sifat Al-Qayyum yang artinya tidak bergantung pada siapapun. Dalam hal ini menciptakan semua apa yang ada di bumi dan yang ada di langit. Adapun contoh perbuatan yang mencerminkan sifat Al-Qayyum, yang pertama, meyakini dan mengakui kebesaran Allah. Yang kedua, hidup mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, tidak mudah menyerah. Dan yang selanjutnya, berusaha untuk terus belajar. Dan yang terakhir, percaya diri, berani, dan tidak takut karena percaya bahwa Allah selalu ada untuk membantu kita. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 2 telah berpartisipasi. Alhamdulillah ini kelompok 1 dan 2 ini aktif ya. Oke, kelompok 3 jangan mau kalah. Silakan. Ini adik-adik yang pintar semua ini sudah penjelasan yang lebih detail ya. Nah, Masya Allah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, yakni tentang Asmaul Husna Al-Muhyi. Al-Muhyi maknanya adalah Allah Maha Pemberi Kehidupan, Maha Menghidupkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya yang bisa memberi kehidupan. Cara meneladaninya adalah dengan banyak-banyak bersyukur, mengikuti perintah, dan senantiasa beribadah kepadanya. Bukti bahwa Allah memiliki sifat Al-Muhyi adalah Allah menghidupkan manusia, hewan, dan tumbuhan. Barangkali hanya itu dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3, Pak. Oke, kelompok 3. Bagus. Mantap. Kita lanjut kelompok 4. Ayo, kelompok 4. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Asmaul Husna Al-Mumit. Asmaul Husna Al-Mumit adalah berarti Allah Maha Mematikan. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita dianjurkan untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab terhadap apapun yang kita lakukan untuk mempersiapkan kematian kita nanti. Dalam arti di sini meningkatkan kesadaran kita tentang kematian. Mohon maaf ya, kalau bahasanya agak ekstrim. Kemudian menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih menghargai waktu. Jadi tidak ada waktu yang disia-siakan di dalam hidup ini, semua diisi dengan hal-hal yang lebih berguna. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pintar-pintar semua ini adik-adikku yang di kelas ini ya. Ayo silakan kelompok 5. Kelompok 5 ya. Ya, saya Pak Guru. Kelompok 5. Mantap. Oke, makna al-ba'its. Jadi al-ba'its artinya Allah Maha Membangkitkan. Allah yang akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur.
Allah akan menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang telah mati. Al-Ba'id juga berarti Allah yang memberikan kekuatan untuk menggerakkan benda-benda yang diam dan menampakkan benda-benda yang tersembunyi. Contoh untuk al-bait dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama rajin sholat berjamaah, kedua rutin membaca Al-Quran, dan ketiga belajar setiap hari dengan penuh semangat. Ya, demikian dari kelompok 5 Pak Guru. Oke, terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk kita semua. Karena ini kelas-kelas ini saya lihat ini aktif semua ya. Termasuk dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, 5. Insya Allah kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa diimplementasikan bukan hanya sekedar dalam penyampaian diskusi ini. Ya, oke, baik. Alhamdulillah kita sudah bisa mendiskusikan hasil diskusi atau kita sudah presentasi. Pada kesempatan ini, sebagai kesimpulannya, untuk pembelajaran kita pada hari ini, karena saya lihat ini semua aktif-aktif, tentunya dalam Asmaul Husna ini kita sangat penting dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi. Terlepas dari makna itu sendiri, kita harus mengambil contoh sebagaimana yang sudah disampaikan oleh adik-adik itu sudah benar ya. Saya tinggal meluruskan dan mengarahkan bagaimana adik-adik bisa menjadi mandiri, bisa menjadi peran dan pelindung dan pengayom seperti apa yang tertera di dalam Asmaul Husna itu. Seperti Al-Qawiyyu itu kan Allah Maha Kuat. Kita bisa mengambil peran bukan seenak-enak saja kita bisa untuk kita yang paling kuat, kita yang paling pintar. Jadi tidak ya. Jadi di sini lebih dari apa yang menjadi tolak ukur kita sebagai manusia. Baik, adik-adikku yang soleh dan soleha, semuanya masih sehat? Masih ya? Oke, pada kesempatan ini untuk selanjutnya kita akan evaluasi ya sebagai bentuk bagaimana adik-adik telah mengikuti pembelajaran saya. Dan oke, kita lihat ya siapa yang sudah bergabung di sini. Sudah 8 orang. Siapa ini? Budiana, Aliunur, Perawati, Marsita. Oke,
Baik, alhamdulillah kita sudah melaksanakan evaluasi pada pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah ini akan menjadi bahan tolak ukur bahwa di dalam pembelajaran ini kita masih perlu giat untuk belajar. Sebagai penguatan kita pada hari ini, semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa menjadi bekal kita dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dalam pengamalan Asmaul Husna. Baik, dengan berakhirnya evaluasi pembelajaran kita pada hari ini, adik-adik, kita akan akhiri pembelajaran kita pada pertemuan. Insya Allah pertemuan berikut kita masih tetap dengan materi yang sama karena ini ada 4 kali pertemuan dalam pembahasan Asmaul Husna. Oke, demikian kita tutup sama-sama dengan melafazkan alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.